Kemudian Kabupaten Demak ini membuka formasi untuk tenaga administrasi di SMP itu ada 18. Teman-teman teknis administrasi sekolah ataupun juga sering dikatakan sebagai tata usaha ini nanti akan menjadi prioritas pengangkatan tenaga administrasi sekolah untuk P3K tahun 2024. Di sini nanti kita akan mengecek 5 jabatan P3K teknis di sekolah itu apa saja, kemudian persyaratan ijazahnya seperti apa, dan juga nanti untuk tugas-tugas kita ketika sudah diangkat nanti apa saja. Serta kita akan mengecek jumlah formasi P3K teknis administrasi sekolah di seluruh instansi di Indonesia, serta untuk langkah strategis kita nanti supaya bisa melakukan pendaftaran dan juga lulus seleksi untuk P3K teknis administrasi sekolah seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman tenaga administrasi sekolah di sini nanti akan menjadi prioritas utama juga untuk pengangkatan ASN P3K di tahun 2024. Nah, di sini mengutamakan formasi bagi Temdik atau tenaga kependidikan ya, yaitu tenaga administrasi sekolah. Tentunya teman-teman yang memiliki tupoksi non guru atau yang tidak mengajar ya di sekolah, di sini nanti yang jelas yang penting harus terdaftar di Dapodik nanti akan diutamakan untuk bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Nah, formasi TAS atau tenaga administrasi sekolah ini masuk dalam formasi P3K tenaga teknis teman-teman. Nah, kemudian dikarenakan di sini nanti tetap menggunakan Dapodik ya, ini seperti yang disampaikan oleh Kemdikbudristek bahwasanya untuk seleksi P3K di bawah naungan Kemdikbudristek ini nanti tetap menggunakan Dapodik dan juga database lulusan PPG. Sepertinya di sini nanti teman-teman yang tenaga administrasi sekolah ini juga harus terdaftar nih, yaitu pada aplikasi Dapodik. Dan selanjutnya di sini untuk teman-teman nanti tenaga administrasi sekolah atau TAS ini nanti akan diutamakan dalam pengangkatan P3K 2024 namun masuk dalam P3K tenaga teknis. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, yaitu dalam Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024 untuk jabatan ASN P3K teknis di sekolah ini nanti apa saja. Nah, ini adalah instansi daerah ini kan telah memprioritaskan ya, yaitu P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada jabatan yang terdaftar pada Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024. Jadi di sini ada 4 nomenklatur yang sudah disiapkan untuk teman-teman tenaga administrasi ataupun juga tendik atau mungkin juga penjaga keamanan nanti untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, untuk yang pertama itu nomenklatur yang sudah ditambahkan pada Kepmenpan RB terbaru, yaitu yang pertama ini adalah nomenklatur pengadministrasi perkantoran. Nah, untuk teman-teman pengadministrasi perkantoran ini nanti kualifikasi pendidikan minimal. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin melamar nomenklatur pengadministrasi perkantoran, ijazah minimal yang dimiliki ini adalah SLTA sederajat atau ijazahnya SMA. Nah, SLTA sederajat itu bisa jadi apa? Bisa jadi SMA, SMK, kemudian madrasah aliyah atau mungkin juga paket C ya. Kemudian teman-teman yang nanti menduduki jabatan nomenklatur pengadministrasi sekolah dengan ijazah minimal SMA, untuk tugas jabatannya itu melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintahan dan pelayanan publik ya, atau customer service. Jadinya nanti teman-teman bisa menjadi operator BOS atau mungkin juga operator Dapodik. Pokoknya di sini memperlancar pelaksanaan kegiatan administrasi di perkantoran yang ada di sekolah ya, baik itu SD, SMP maupun juga SMA, SMK teman-teman. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penata layanan operasional. Nah, nomenklatur penata layanan operasional nanti kualifikasi ijazahnya minimal adalah S1 atau strata 1 atau juga D4 diploma 4 ya. Yang mana di sini harus dalam bidang yang relevan dengan tugasnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu melakukan kegiatan tata kelola layanan. Nah, ini. Kemudian berikutnya pengelola layanan operasional itu adalah nanti ijazah minimal adalah D3 atau diploma 3, bidang relevan dengan tugas jabatannya. Untuk tugas jabatannya nanti melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis ya. Kemudian untuk yang keempat operator layanan operasional, yaitu ijazahnya SLTA sederajat, nanti melakukan kegiatan pengoperasionalan yaitu layanan teknis ya.
Jadi yang dimaksud dengan kegiatan bank operasional yaitu layanan teknis itu tentunya nanti kepala sekolah itu meminta untuk mengerjakan apa, tentunya itu sudah termasuk nih dalam kegiatan bank operasional layanan. Kalau misalkan di sini kita katakanlah di SD ya, lembaga SD itu biasanya tenaga administrasi itu pekerjaannya apa? Bisa menjadi operator BOS atau mungkin juga tendik, kemudian juga ada tenaga administrasi atau mungkin juga ada operator dapodik, kemudian ada petugas kebersihan dan lain sebagainya. Nah, tergantung nanti setelah kita lulus nih, nanti kita akan ditugaskan menjadi apa. Yang jelas di sini kita memberikan dukungan untuk keberlangsungan dengan lancar dari program-program sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu pengelola umum operasional. Nah, ini nanti untuk yang kelima ini bisa didaftar oleh teman-teman yang ijazahnya tuh SD sederajat ya. SD sederajat atau SLTP sederajat nanti bisa melakukan pendaftaran ini, pengelolaan umum operasional ini. Tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Jadi apa saja yang nanti diminta oleh kepala sekolah untuk dikerjakan, tentunya itu nanti yang akan dilakukan, seperti halnya penjaga, kemudian petugas keamanan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya tentunya di sini nanti agar kita yaitu tenaga administrasi sekolah ataupun juga tendik bisa melakukan pendaftaran dan berujung bisa lulus seleksi P3K di tahun 2024, tentunya kita harus melihat juga untuk di daerah kita itu membuka formasinya itu berapa kira-kira. Nah, sama halnya di sini seperti yang kita cek ya. Nanti kita akan berikan tutorial bagaimanakah cara teman-teman untuk mengunduh file di daerah masing-masing untuk formasi yang nanti akan dibuka. Nah, kita ambilkan contoh. Di sini ada dua contoh yang kita sudah ambil sampel, yaitu yang pertama di Kabupaten Ngawi. Nah, di sini yang dimaksud dengan jenjang itu apa? Jenjang itu jenjang pendidikan. Bukan berarti ijazah SD ya, tapi di sinilah jenjang. Jenjang itu kan di sini ada SD, SMP, SMA, SMK. Kalau madrasah aliyah itu enggak ya, dikarenakan madrasah aliyah itu di bawah naungan Kemenak ya. Tentunya untuk yang Kemenak nanti melalui P3K teknis Kemenak. Kalau misalkan di Kabupaten Ngawi ini contohnya, ini adalah jenjang SD, ini membuka kebutuhan itu ada 190. Nah, sepertinya di sini nanti teman-teman dengan jenjang SD itu adalah lembaga SD nanti memerlukan membuka formasi yaitu ada 190 ini. Artinya di sini nanti teman-teman yang menjadi tenaga honorer administrasi yang di bawah naungan SD Dinas Pendidikan nanti bisa melakukan pendaftaran nih. Nah, untuk ijazahnya apa? Tentunya nanti akan dibuka selebar-lebarnya untuk mengakomodasi teman-teman yang di sini nanti sudah terdata ya pada dapodik. Dikarenakan di sini untuk P3K 2024 nanti tetap menggunakan dapodik ya. Kalau misalkan tenaga administrasi ini kan juga terdaftar kan di dapodik, dan tugas bidang jabatannya itu juga sudah ada di riwayat karir di dapodiknya. Kemudian contoh kedua di sini adalah untuk Provinsi Jawa Timur misalkan. Provinsi Jawa Timur itu dikarenakan untuk Provinsi Jawa Timur di sini kan dia itu menaungi lembaga pendidikan yang menengah di bagian atas ya, yaitu seperti halnya SMA maupun juga SMK. Untuk di Jawa Timur itu ada kebutuhan nanti menjadi TU ataupun juga tenaga administrasi di SMA itu ada 78. Sedangkan untuk TU ataupun tenaga administrasi di SMK itu ada 414. Nah, untuk ijazahnya nanti kita lihat pada pengumuman pendaftaran ketika sudah diumumkan oleh masing-masing Pemdanya. Nah, teman-teman nanti silahkan cek untuk daerah masing-masing itu membuka formasinya itu berapa, dan untuk jenjang itu jenjang SD, SMP ataupun juga SMA. Cara mengeceknya bagaimana? Coba kita berikan panduannya. Dan teman-teman di sini silahkan buka ya, yaitu di website saya ini sudah saya sediakan, yaitu silahkan buka yaitu mariati.com. Kalian bisa klik enter. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini adalah ada yang ini, yaitu download rincian kebutuhan P3K tendik untuk mengisi jabatan P3K teknis di sekolah di semua instansi ya. Teman-teman silahkan klik saja di bagian ini. Kemudian teman-teman silahkan scroll ke bawah setelah dibuka artikelnya, scroll ke bawah. Nah, di sini klik di sini download rincian kebutuhan P3K tendik, kita klik. Selanjutnya silahkan dicari untuk daerahnya mana. Nah, di sini misalkan adalah di kabupaten mana ya, coba kita ambil misalkan di Demak nih, kita buka di Demak misalkan. Oke, di Demak kita klik pratinjau. Nanti silakan langsung diunduh saja ya setelah ketemu kabupatennya. Nah, kalau misalkan di Demak di sini dibukanya itu untuk instansi SD dan juga SMP.
Jadi di Demak itu nanti memerlukan tenaga tendik administrasi untuk ditempatkan di sekolah dasar itu ada 215. Kemudian Kabupaten Demak ini membuka formasi untuk tenaga administrasi di SMP itu ada 18. Totalnya tendik yang dibuka di Demak untuk teknis administrasi sekolah ini ada 233. Untuk tugas jabatannya seperti yang tadi kita sudah dibahas di depan ya. Oke, semoga saja teman-teman tendik nanti bisa lulus semua ya di tahun ini.